Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan materi tentang subnetting dengan software Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu subnetting. Subnetting itu sendiri merupakan teknik membagi jaringan atau network menjadi beberapa subjaringan atau subnetwork dengan jumlah anggota atau host yang lebih kecil. Karena dibagi ke dalam subjaringan, maka jumlah anggota atau host atau rank IP address menjadi lebih sedikit. Setelah mengetahui secara singkat pengertian dari subnetting itu, langsung saja kita menuju video yang akan saya praktekkan. Langsung kita menuju ke simulasi yang ada. Dalam skema simulasi subnetting di software Cisco Packet Tracer, kita membutuhkan satu buah router, dua buah switch, yang pada switch pertama mempunyai 3 PC dan switch kedua mempunyai 3 PC. Jadi total 6 PC. Setelah terhubung semua, kita mulai konfigurasi mulai dari gigabit Ethernet 0 untuk switch 1 dan giga Ethernet 1 untuk switch 2. Dalam giga Ethernet 1 memiliki IP address yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet max-nya 255, yang terakhir sendiri 192. Untuk gigabit Ethernet untuk switch kedua memiliki IP address 192.168.1.126.255. Untuk subnet max-nya 255 sampai 192. Jangan lupa kita on-kan port statusnya. Setelah itu masuk ke PC pertama, dikonfigurasi mempunyai IP address 192.168.1.1. Kita bedakan bagian digit terakhir. Untuk subnet max-nya sama dengan halnya yang tadi pada router, pada switch. Untuk default gateway-nya kita samakan pada gigabit Ethernet 1 ya, kita samakan. Untuk PC 2 sama halnya dengan PC 1 tadi, cuma digit terakhir pada IP address dibedakan. Untuk subnet max-nya sama dan default gateway-nya juga sama. Untuk PC 3 sedikit berbeda dengan PC 1 dan PC 2. Dalam sini digit terakhir kita bedakan menjadi 3. Subnet max-nya sama dengan yang tadi. Kemudian yang membedakan adalah default gateway-nya kita kosongi untuk membedakan. Untuk mengetahui perbedaan antara penggunaan default gateway-nya, sementara pada PC 4 kita mulai digit terakhirnya dengan 65. Subnet max-nya sama dengan yang tadi 192 dan default gateway-nya sama dengan switch pada switch kedua. Kita lihat di sini switch kedua, kita samakan default gateway-nya. Ya, kita samakan terlebih dahulu. Untuk PC 5 sama halnya dengan PC 4, cuma digit terakhir dibedakan. Kalau PC 5 ini sama dengan PC 3, subnet max-nya sama, default gateway-nya yang kita kosongi sama halnya dengan PC 3. Untuk PC 6 sama halnya dengan PC 5, IP address-nya yang bagian terakhir kita ubah dengan digit yang berbeda, kemudian subnet max sama, untuk default gateway-nya berbeda. Setelah itu kita simulasi dengan edit filter terlebih dahulu, hapus semuanya dan pilih ada ICMP. Setelah itu kita uji coba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat bagaimana cara pengirimannya. Di sini PC 1 mengirim ke switch, berbeda dengan ARP kemarin ya. Kalau ARP dibroadcastkan ke seluruh PC, kalau ini kita menuju sasaran atau alamat yang ditujukan saja. Bila benar alamat yang dituju, nanti bisa membalas
ke alamat yang sudah mengirimkan. Di sini PC3 menerima pesan dari PC1, kemudian membalasnya melalui switch lalu ke PC1. Setelah itu kita mau uji coba dari PC1. Setelah kita melihat pengiriman pesan dari switch yang sama, kita akan mencoba mengirim pesan untuk switch yang berbeda, yaitu pertama dari PC1 ke PC4. Kita lihat terlebih dahulu, PC1 mengirimkan ke switch untuk melihat apakah ada alamat yang dituju pada switch ini. Kemudian bila tidak ada, langsung menuju ke router menuju ke switch yang mana bila ada alamat yang dituju dalam switch itu terdapat alamat yang dituju, maka telah mengirimkannya. Bila alamat yang dituju itu telah benar, maka bisa membalas melalui switch terlebih dahulu, kemudian masuk ke router, ke switch, dan PC1. Jadi di sini PC1 dan PC4 sudah dapat berinteraksi, terdapat pengiriman yang sukses, bisa saling berinteraksi dalam sini ya. Itu merupakan pengiriman dari berbeda switch ya. Setelah melakukan pengiriman UDP dari PC1 ke PC3 maupun PC1 ke PC5, di sini kita akan melakukan tracing dengan menggunakan command prompt mulai dari PC1, yaitu dengan cara mengetik tracer dengan IP address yang dituju, yaitu kita coba ke 192.168.1.3 menuju ke PC3. Di sini PC3 komplit atau sukses karena masih dalam satu jangkauan switch. Untuk itu kita mencoba lagi ke beda switch dengan PC4. Kita lihat terlebih dahulu, kita coba dengan mengklik tracer 192.168.1.65. Kita coba terlebih dahulu. Di sini masih komplit atau sukses. Kemudian kita coba ke PC yang tidak mempunyai default gateway. Di sini kita coba terlebih dahulu untuk ke PC 6. Di sini hasilnya tidak bisa karena merupakan tidak mempunyai default gateway. Cukup sekian penjelasan dan simulasi tentang subnetting. Bila ada salah kata maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.